Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Eds Arif dari Forum News Network. Heboh mengenai ucapan atau orang menyebutnya penghinaan itu yang dilakukan oleh Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi ini memasuki babak baru. Kemarin kan kita melihat bagaimana ketika kendati Pak Jokowi sudah menyatakan tidak akan mengadukan Rocky Gerung, tapi kemudian kok yang lebih kencang malah PDIP gitu ya. Hasto bahkan memerintahkan lembaga bantuan hukum PDIP untuk melaporkan, dan kalau kita lihat itu di berbagai daerah laporan dari PDIP itu juga banyak muncul, dan ada 13 laporan di Polda-Polda itu saja. Nah, tetapi kemarin kita membaca tiba-tiba saja Hasto menyatakan bahwa ya kalau Rocky sudah minta maaf ya itu dimaafkan, karena sebagai orang timur itu ya kita saling memaafkan. Nah, ini ada perubahan sikap yang menarik nih untuk membaca apa sesungguhnya yang terjadi gitu. Bagaimana analisisnya? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengamat atau analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Salamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Anda kok? Dinamika politik itu Ya, sangat cepat, Bung Hersu ya. ya. Oke. Ya, Nah, bahkan per hari ini ya ya per hari ada bahkan perubahan-perubahan. Ya, ya itu per hari berubah, bahkan sebenarnya per jam sebenarnya, tapi kemudian mungkin delay lah pemberitaannya gitu ya, ya betul, betul. Ya. Oke, apa yang Jadi Anda baca dengan tiba-tiba Hasto menyatakan ada permintaan maaf itu, padahal tadinya kan dia sangat keras sekali sikapnya. ya kalau kita bedah dari komunikasi politik, apa yang dilakukan teman-teman dari PDIP itu bentuknya seperti agitasi politik. Jadi agitasi melawan agitasi. Dan ini pasti akan berbenturan. Nah, inilah yang kemudian dibaca bahwa kalau terjadi kerusuhan, PDIP akan rugi sendiri. PDIP akan rugi kalau memusuhi Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung ini dianggap sebagai simbol perlawanan, Bung Hersu. Bayangkan, dia bahkan bisa menjadi simbol anak-anak muda yang menginginkan perubahan. Rocky non-Muslim, tapi kemudian yang menarik adalah dia menjadi simbol perlawanan kaum muda Islam. Nah, jadi kemudian yang Oke. menarik adalah Hmm, Rocky ini kan eh, turunannya adalah hmm. orang dari Partai Sosialis Indonesia. Ya, Dan kemudian yang menarik, dia sangat dekat dengan kalangan Islam. Kita teringat lagi bagaimana PSI dan Masumi dulu hmm, dibubarkan oleh Bung Karno hmm, karena dianggap terlibat dalam hmm, peristiwa hmm, PRRI Permesta. Nah, hmm. sekarang Rocky ini menjadi simbol PSI yang lama itu, bukan Partai Solidaritas Indonesia ya, Hmm, tapi hmm. Partai Sosialis Indonesia. Ini kan Soski ya, sosialis kiri bergabung dengan sosialis kanan, ini Hmm, menyatu, Bung Hersu. hmm, hmm. Dan lagi-lagi akhirnya kalau kita kembalikan ke era demokrasi terpimpin atau pada pemilu lama, ini musuhnya PNI yang kemudian sekarang diterjemahkan menjadi PDIP. Nah, Hmm, ini hmm. yang kemudian menjadi eh, muaranya menjadi sangat dinamis kehidupan politik ini kalau peristiwa ini tidak tidak segera diselesaikan. Hmm, Kita melihat bagaimana pernyataan Jokowi yang meredam bahwa hmm, bagi dia ini peristiwa kecil, hmm, tidak ada masalah dan hmm, saya akan kembali kerja. Maka pernyataan Jokowi ini seharusnya diterjemahkan oleh semua, termasuk oleh Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko, tapi ternyata Muldoko ini memasang badan. Ini kan sebenarnya menjadi menarik kalau kemudian orang istana seperti Muldoko pasang badan, sementara kemarin demo-demo itu ditengarai adalah para fungsionaris atau kader PDIP, maka kalau terjadi masalah, PDIP bisa disalahkan, Bung Hersu. Apalagi kita lihat koalisi pemerintahan, partai-partainya tidak ada yang bereaksi keras, semua diam saja menunggu, apalagi barangkali mereka berpikir, "Lah, kan Presiden Jokowi sudah menyatakan hal itu, belum lagi pernyataan dari Menko Polhukam
Profesor Mahfud MD yang menyatakan bahwa masalah itu tidak bisa kemudian diselesaikan karena ini delik aduan, maka Presiden Jokowi yang harus mengadukan langsung. Seperti kasus ketika Presiden SBY mengadukan Samsul Zainal Ma'arif Ma'arif. ya, Ya, Zainal ya, Ma'arif ya, sorry, Zainal Ma'arif ya maksud saya. Wakil Ketua Nah, itu DPR pada seperti waktu itu itu. ya. Ya, persis. Hmm. Dan ini berbeda dengan kasus ketika ada demo di depan istana membawa kerbau yang ditulis dengan Shibuya. inisial SBY, Shibuya. Mhm. SBY kan tidak bereaksi begitu ya. Mhm. Nah, ini kemudian Jokowi juga tidak bereaksi. Waktu itu juga Partai Demokrat tidak bereaksi. Hmm. Yang bereaksi yang sekarang adalah PDIP. Jadi pernyataan Rocky Gerung yang meminta maaf kepada rakyat Hmm. bahwa ucapannya membuat Hmm. situasi menjadi tidak nyaman kira-kira begitu, Mhm. itu kemudian diterjemahkan barangkali oleh Hasto permintaan maaf kepada Jokowi, padahal permintaan maafnya kepada masyarakat gitu. Hmm. Tapi oke lah, Hmm. Hasto bijak dalam hal ini untuk meredam kader PDIP supaya tidak melakukan agitasi politik atau Tidak propaganda melanjutkan lah yang ya gitu bisa ya. membuat rusuh ya. Tidak melanjutkan aksi-aksi sebelumnya yang sebenarnya asalnya dari komando dia juga sebelumnya begitu ya. Oh iya, ya artinya eh, balik badan lah kira-kira Hmm. untuk meredam PDIP sudahlah, tidak kemudian meributkan masalah ini lagi. Ini menjadi catatan demokrasi di era di ujung pemerintahan Jokowi. Jadi saya melihat PDIP ini kan sedang mencoba menjalin komunikasi politik, Bung Hersu, karena eh, nyaris sendirian. Partai parlemen tinggal PDIP dengan P3 yang sudah terlanjur masuk begitu ya. Dan Tapi P3 yang pun notabene partai paling kecil di parlemen gitu ya, jumlah ya kursinya. itu pun 4% nyaris tidak masuk gitu kan. Jadi kalau kemudian PDIP mengingatkan nostalgia bagaimana duet Megawati dengan Hamzahas supaya P3 juga masuk, saya kira tidak relevan karena waktu itu pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan di parlemen, di MPR, Bung Hersu, bukan pemilihan langsung. Jadi PDIP sedang mencari kawan sebanyak-banyaknya, sementara partai politik lain tidak ada yang bersikap keras, diam saja. Ini menjadi bumerang kalau PDIP terus menyerang Rocky Gerung dan kemudian meminta kadernya untuk melakukan aksi hukum begitu ya. Tapi kita tahu juga Mabes Polri akhirnya mengambil alih peristiwa itu dengan alasan ada beberapa pengaduan dari Polda-Polda sehingga ditarik ke Mabes Polri. Lagi-lagi kan semuanya bicara tentang delik aduan. Nah, ini persoalan menjadi unik, menjadi menarik lagi. Kita ingat kira-kira 2 bulan lalu juga atau 3 bulan lalu ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid yang mengatakan kami tidak ingin PDIP bergabung dalam koalisi besar. Koalisi besar kan porosnya itu sudah pasti ada ditempati oleh Prabowo Subianto, di mana ada Gerindra, ada PKB, dan kemudian akan segera masuk juga PAN, Golkar, dan lain-lain. Ini yang kemudian PDIP seperti ditinggal sendiri lagi, Bung Hersu. Kita ingat peristiwa pemilu 1999 di mana PDIP menjadi partai pemenang pemilu, tapi barangkali komunikasi politiknya eksklusif begitu ya, tidak merangkul dalam pengertian kami pemenang pemilu maka yang kalah harusnya merapat ke kami, bukan kami mendatangi kalian. Nah, dampaknya Bung Hersu kita tahu setelah pemilu 1999 ada konflik-konflik di PDIP, pecahlah misalnya ada menjadi partai Indonesia Tanah Air kita, ingat Profesor Dimi Hartono, Bung Hersu ya. Kemudian pecah lagi ada PNBK, Partai Nasional
Banteng Kemerdekaan Eros Jarot, Mhm. kemudian muncul lagi ada Partai Demokrasi Pembaruan, Nah, Roy B.B. Janis. Laksamana Soekardi, Hmm. Roy B.B. Janis, dan Arifin Panigoro. Dampaknya apa? Suara PDIP dari 33% di pemilu 99 turun menjadi 18% pada pemilu 2004. Pecah lagi. Kemudian pada 2009 juga tinggal 14%. Maka saya kira partai politik lain juga semuanya akan menyoroti PDIP. Mereka tentu tidak ingin PDIP menang 3 kali dalam pemilu ini. Ya, ya, dan itu inginnya PDIP hat-trick ya, maunya ya. Ya, PDIP ingin hat-trick, tapi partai-partai kan tentu agak berhati-hati untuk bicara seperti itu. Mereka tidak ingin bahwa PDIP harus menang lagi dan berkuasa lagi. Jadi ada momen kembali PDIP dikeroyok seperti poros tengah yang kemudian menjadikan Gus Dur menjadi presiden dan Mega akhirnya kalah. Kalau kemudian waktu itu juga Gus Dur tidak merangkul Megawati, bahkan PDIP bisa tidak mendapatkan posisi wakil presiden. Saya kira PDIP belajar dari kesalahan-kesalahannya, Bung Hensu, dan rata-rata kalau kita lihat dari pemilu 1955, suaranya tuh paling tinggi sekitar 22%. Dan ketika 2009 suaranya turun jadi 14%, ini menjadi warning untuk pemilu 2024 ini. Apalagi hubungan istana dalam hal ini Jokowi dengan Megawati, bisa kita tahu itu hubungannya panas dingin dalam menjelang pemilu 2024 ini, Bung Hersu. Oke, saya kira dinamika itu ya menjelaskan kenapa kemudian Hasto bersikap seperti itu ya, setelah sebelumnya mengambil posisi yang keras. Dan apalagi ini analisis Anda tadi sangat menarik ya, ada faktor kesejarahan dan kemudian peta terkini begitu ya. Kita tentu kaitkan juga dengan kalau kita lihat fenomena Rocky ini kan sekarang kelihatannya ya jadi idola baru anak-anak muda ya. Kalau kita lihat bahkan di basis-basis daerah yang dulunya disebut merah seperti di Jawa Timur ya, termasuk Surabaya, bahkan Klaten, Solo, Jogja, itu dia disambut luar biasa besar begitu ya. Dan kita tahu kan populasi pemilih muda sekarang itu besar banget ya. Jadi saya kira memang saya sepakat dengan Anda kalau PDIP kemudian mengambil keputusan memusuhi Bung Rocky, dia yang akan rugi. Wah, gitu persis ya. Bung Hersu. Ya. Ya seperti saya bilang, Rocky kan menjadi simbol perlawanan anak-anak muda. Ya. Di mana ada Rocky, kemudian dalam roadshow ini mahasiswa begitu banyak. Bung Hersu, Jawa Timur ini itu juga menjadi mengerikan bagi PDIP karena hasil pemilihan gubernur sebelumnya di mana ada duet Nasdem dengan Demokrat itu justru mampu mengalahkan PDIP yang berpasangan yang berkoalisi dengan PKB, dengan Golkar, dengan Gerindra, kalah dari Nasdem dan Partai Demokrat. Jadi ini menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap koalisi yang dianggap kecil, koalisi perubahan. Jadi kita tahu bahwa SBY punya kekuatan juga di daerah Mataraman, wilayah Jawa Timur ke perbatasan Jawa Tengah. Jadi tidak main-main. Jadi ini tentu kasus Rocky Gerung ini akan terkait dengan situasi menjelang pemilu. Semua akan memanfaatkan momentum ini. Jadi begitu dinamis, salah mengambil keputusan akan blunder. Saya kira Hasto dan dalam hal ini PDIP meyakini bahwa kalau dia akan meneruskan kasus ini memusuhi Rocky Gerung akan menjadi bumerang bagi PDIP. Maka cara amannya adalah PDIP mengatakan ya sudahlah secara ketimuran, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa kegaduhan. Apalagi pada 10 Agustus nanti kan sudah ada pernyataan dari buruh akan demo pada tanggal 10 Agustus dan sebelumnya juga dari PDIP juga melakukan perlawanan dalam pengertian dukungan terhadap relawan Jokowi akan melakukan hal yang sama untuk peristiwa 10 Agustus. Jadi di depan mata berpotensi terjadinya kerusuhan dan yang rugi siapa nanti. Saya kira itu juga dipertimbangkan oleh
PDIP dari peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya. Peristiwa 27 Juli 1996 itu juga merugikan PDIP yang tidak bisa ikut pemilu, kemudian harus keluar dari PDI dan membuat PDI Perjuangan. Begitu, Bung Hersu. Ini menarik ya, kalau kita kemudian baca apa di balik itunya ya kan, di balik, jadi ini membaca berita di balik beritanya begitu ya. Iya, betul. Jadi ini kalau dalam kasus Rocky Gerung ini tetap akan berada di bawah masalah Kamtipmas, Bung Hersu. Belum situasi darurat sipil yang mengharuskan TNI tampil. Gitu. Nah, kita tahu, Bung Hersu, polisi juga sekarang sedang diuji setelah adanya kasus Verdi Sambo, kasus Teddy Minahasa. Dia harus bisa menunjukkan jati dirinya sebagai bayangkari profesional dan bukan berpihak kepada penguasa dan lain-lain. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Jenderal Listio Sigit yang kemudian berani menghukum anak buahnya, dan ini menjadi polisi kembali lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ini yang kemudian polisi juga tidak ingin ada kegaduhan dari peristiwa Rocky Gerung ini. Kira-kira begitu, Bung Hersu. Ya. Nah, menarik kalau Anda bicara soal Pak Listio Sigit, karena bagaimanapun juga beliau ini adalah mantan ajudan Pak Jokowi, begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya dia bisa, satu, tentu dia dari bahasa tubuh, dari isyarat dari Pak Jokowi pun sudah tahu, dan kedua dia pasti punya hotline yang sangat bagus dengan Pak Jokowi ya. Saya kira keputusan Barreskrim untuk menarik kasus itu se-inline dengan sikap sebelumnya dari Barreskrim yang menolak gitu ya. Dan apalagi kemudian Pak Jokowi sendiri juga menyatakan tidak akan melaporkan Rocky Gerung gitu. Jadi kalau kemudian, tapi di satu sisi ketika ada laporan-laporan yang menuntut semacam itu kan polisi juga tidak bisa mengabaikan begitu saja kan, begitu ya. Itu dilematisnya buat Pak Listio. Tapi dengan menarik kasus itu ke Barreskrim, dan itu kan ada dua keuntungan saya kira. Dia satu, dia berarti tegak lurus kepada Pak Jokowi dalam hal ini. Kedua, dia juga kemudian tidak terseret-seret dalam permainan, dalam apa ya, tarik menarik kepentingan politik yang akan menggunakan Polri sebagai alatnya gitu. Iya, ini juga memang kita tahu bahwa hubungan panas dingin Megawati dengan Jokowi mempengaruhi peristiwa ini, Bung Hersu. Jadi PDIP harus hati-hati, jangan sampai apalagi ada pernyataan Jenderal Muldoko yang orang juga menerjemahkannya, Muldoko berupaya melakukan langkah politik terakhir gitu ya, setelah sebelumnya kalah 16-0 16-0 dengan demokratnya banyak banget, AHY. 16-0. Ya, 16-0 Bung Hersu ya. Ya, oke. Nah, jadi ini kemungkinan jadi 17-0, apalagi setelah ada pernyataan yang mengejutkan dari Menko Polhukam, Bung Hersu. Mahfud MD mengatakan bahwa dia melakukan supervisi terhadap Menkumham dalam kasus ini. Dalam kasus Demokrat, dia berada dalam posisi pemerintah, karena yang mengejutkan adalah Muldoko melawan pemerintah dalam hal ini, dalam kasus ini. Jadi form nampaknya bahwa kemungkinan Muldoko akan berpotensi kalah menjadi 17-0 dalam kasus dengan Demokrat. Dan ini kita tahu, Bung Hersu, sejak awal PDIP tidak respect dengan cara-cara Muldoko untuk kemudian mengambil alih Partai Demokrat, karena PDIP juga pernah merasakan hal yang sama pada masa pemerintahan Orde Baru. Jadi dia tidak ingin nasib yang buruk itu dialami oleh partai-partai lain, sehingga ada solidaritas yang kemudian kita bisa lihat pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY dan segala macam. Ini kan ke depan harus ada perbaikan komunikasi politik, setelah sebelumnya Hasto dengan tegas mengatakan PDIP tidak akan berkoalisi dengan dua partai, yaitu Partai Demokrat dengan PKS. Ini kan kemudian seperti mencari musuh, membuat garis demarkasi. Saya kira ini tidak bagus di dalam komunikasi politik. Jadi semua partai politik harus tetap berkomunikasi, karena
politik adalah kepentingan dan kepentingannya yang dikedepankan seharusnya kepentingan bangsa dan negara, bukan kemudian ego sektoral masing-masing partai politik. Dan ini betul Bung Hersu bahwa PDIP harus memperbaiki komunikasi politiknya dengan mengurangi propaganda dan agitasi politik. Apa yang dilakukan eh, Rocky Gerung itu kan memang masuk agitasi politik untuk mempengaruhi orang agar sadar bahwa ada kebijakan pemerintah yang harus dievaluasi, yang harus dikritisi, namun dengan bahasa yang seperti itu yang dilakukan oleh Rocky Gerung gitu, Bung Hersu. Ya, oke. Nah, ini saya menarik soal analisis Anda tentang Pak Muldoko itu, karena bagaimanapun juga kan Pak Muldoko itu ya, kalau kita secara struktur dia KSP dan dia ini pasti kan ini orang-orang dekatnya presiden. Kalau menggunakan di Amerika ini West Wing ini, malah di White House ya gitu ya. Tapi kemudian kan orang juga tidak bisa menyalahkan kalau kemudian orang menafsirkan Pak Jokowi main ini melepas kepalanya dipegang buntutnya gitu, menyatakan tidak akan menuntut tapi memerintahkan Pak Muldoko untuk bergerak. Tapi kalau dari analisis Anda tadi melihat berarti Pak Muldoko ini blunder lagi dong, dan dia tidak bisa membaca sinyal dari Pak Jokowi. Yang mana nih yang benar nih, Bung Selamat? Jadi kepentingan sudah berbeda di ujung nih, Bung Hersu. Okay. Di ujung, menurut saya dalam kasus Demokrat barangkali pernyataan Mahfud MD juga menjadi pijakan bagi Jokowi untuk tidak melanjutkan dugaan-dugaan yang terkait dengan Partai Demokrat itu, mengobok-obok Partai Demokrat, kira-kira begitu. Nah, ini kan ada masalah, Bung Hersu, ketika Jokowi sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Nah, sementara di sisi lain hubungan Prabowo Subianto dengan Muldoko kan tidak bagus, karena Muldoko dianggap juga mensabotase HKTI itu gitu ya. Ya, dan jadi Rocky Muldoko, kalau Anda lanjutin, Rocky dengan Pak Prabowo itu juga cukup punya kedekatan gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita runtut ke belakang, jauh ke belakang itu, Rocky itu bagian dari PSI. Sementara ayahnya Prabowo Subianto, Sumitro Joyo Hadikusumo juga elit PSI. PSI ini memang orang-orang pintar yang kritis ya. Cuma bedanya itu tadi. Kalau yang Masumi Soska, ini Soski begitu kan. Yang satu ngaji, yang satu nyanyi-nyanyi dan sadansi, kira-kira begitu ya. Gayanya Rocky kan seperti itu. Tapi dia bisa menyatukan kembali reuni antara Masumi, kelompok Islam modernis dengan PSI, dan jangan lupa juga orang tentu mengingat Rocky adalah orang di belakang Prabowo Subianto ketika pemilu 2019. Rocky mendukung itu. Sehingga ketika ada pernyataan dari relawan atau dari orang-orang kader PDIP, kenapa Prabowo diam saja? Ya, saya kira juga Prabowo ini kan sudah berubah, Bung Hesu. Sudah membalikkan badannya dalam pengertian dari kultur militer menjadi kultur sipil. Ketika kita tahu, ketika di GBK itu bulannya Soekarno itu, Butet itu menyindir Prabowo Subianto, dia hanya menjawab saya senang dengan seniman itu gitu. Ini kan sama dengan gaya, dia sudah belajar dengan gayanya Jokowi bahwa itu kecil yang dinyatakan oleh Rocky Gerung itu. Jadi Prabowo ini sudah banyak berubah juga, Bung Hersu. Nah, ini yang kemudian PDIP juga mengetahui hal itu. Bayangkan, PSI saja sekarang sudah sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Justru padahal PSI adalah partai yang pertama mendeklarasikan Ganjar Pranowo, tapi tidak diakui oleh PDIP begitu. Ya. Oke, jadi ini kemudian masuk akal ya. Kalkulasi tadi menjelaskan mengapa sejak awal Anda mengingatkan bahwa kalau diteruskan ini yang rugi itu PDIP gitu ya. Kalau konfrontasi dengan Bung Rocky itu ya, gitu ya, Bung Ginting. Ya, betul. Penjelasannya ya. Ya, saya kira itu PDIP meyakini bahwa dia tidak ingin menjadi musuh bersama. Nah, PDIP tidak ingin dia dijadikan common enemy, musuh bersama. Apalagi kemarin ada demo dari
kader HMI yang membakar bendera PDIP, dan rencananya kan hari ini juga ada sejumlah ormas Islam mau melakukan hal yang sama begitu. Jadi kebencian masyarakat terhadap PDIP diredam dengan pernyataan Hasto. Jadi jangan sampai ini kemudian yang paling rugi adalah PDIP karena dianggap kan tadinya PDIP ingin menunjukkan kepada Jokowi bahwa PDIP lah partai yang paling loyal terhadap Jokowi dan bukan Gerindra dan lain-lain gitu ya. Oh, dalam peta perebutan perebutan pengaruh dari Pak Jokowi di situ sebenarnya tadinya gitu ya. Jadi ada upaya seperti itu. Ternyata kemudian dinamika politik sangat tinggi. Pernyataan Hasto yang terakhir ini adalah memperbaiki statement-statement sebelumnya begitu Bung Heru. Termasuk statement dulu itu tidak akan mau bergabung dengan Demokrat dan PKS gitu ya. Padahal Bung Hersu ketika Pilgub Jawa Timur itu PKS dengan PDIP loh Bung Hersu. PKS dengan PDIP mengusung Saifullah Yusuf dengan Putih Soekarno itu, Guntur Soekarno itu. Jadi politik itu begitu dinamis gitu. Ya. Dan jangan baper gitu ya. Jangan baper, Bung Hersu. Oke, baik. Ini analisis yang menarik sekali, Bung Slamet Ginting. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi, Bung Slamet Ginting. Ya, kita cermati bagaimana dinamikanya karena seperti Anda sebutnya bisa menit ke menit berubah atau hari ke hari berubah dan sangat mungkin juga berubah. Tetapi saya kira kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan ini, ya seperti itulah gambarannya yang terjadi saat ini. Sampai saat ini seperti itu ya. Siap, Bung Hersu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis. Il n'y a plus